Masalah mengidolakan orang kafir. Ada seseorang namanya umpamanya saja Randy sangat mengidolakan seorang pesepak bola yang yang bukan orang Islam, sehingga ia selalu update mengenai kehidupan idolanya tersebut, sehingga ketika idolanya terkena musibah ia pun ikut bersedih. Begitu juga sebaliknya, ketika idolanya bergembira maka ia pun ikut bergembira. Pertanyaan, bagaimana hukum perbuatan Randy sebagaimana deskripsi di atas? Perbuatan Randy yang seperti itu adalah haram. Nah, dia itu menjadikan orang kafir itu sebagai yaitu orang yang dia cintainya. Kalau orang itu cinta sampai masuk ke dalam hati, maka pasti dia akan ridho dengan seluruh kehidupannya orang yang dia cintai, bahkan sampai kepada penyembahannya. Jadi penyembah berhala, jadi tadi menganggap penyembahan berhala itu enggak apa-apa karena idolaku juga nyembah juga. Jadi seperti itu, manusia itu kalah dengan cintanya masing-masing, kalah dengan cintanya, sudah seperti itu. Masalah jarak shaf antara imam dengan makmum. Hampir di setiap masjid apabila masjid besar, hampir di setiap masjid apabila masjid besar, kita menemukan garis-garis shaf yang dibuat untuk para jamaah. Setiap shaf satu sama lain memiliki jarak yang sama dari shaf depan sampai belakang. Akan tetapi yang berbeda adalah jarak antara imam dengan makmum yang berada di shaf pertama. Jarak antara dua shaf ini lebih renggang dan lebih jauh dibandingkan jarak shaf antar jamaah. Pertanyaan, apakah ada ketentuan mengenai jarak antara imam dengan makmum yang berada di shaf pertama? Jarak antara satu shaf dengan shaf yang lain disunnahkan untuk tidak lebih dari 3 dhira'. 3 dhira' itu kurang lebih 144 cm atau 1,5 cm lah kurang lebihnya. Baik antara shaf imam dengan makmum atau shaf antar makmum, sama aja. Shafnya antara imam dan makmum atau antar makmum dengan makmum itu tidak lebih dari 1,5 cm atau 144. Dan jika dilanggar, maksudnya lebih daripada 1,5 meter, 1,5 meter. Dan jika dilanggar maka hukumnya adalah makruh dan menghilangkan fadilah jamaah. Dan menurut Imam Ramli, hilangnya hanyalah fadilah shaf. Fadilah jamaah masih dapat, fadilah shaf yang hilang. Yang biasanya yang pas itu ya kalau orang Indonesia ini sekitar 120 cm, 1,20 meter. Ini 1,20 meter itu sudah pas, insya Allah nggak terlalu pendek, nggak terlalu renggang, juga nggak terlalu rapat. Bully adalah perilaku kekerasan fisik ataupun mental yang dilakukan satu orang atau lebih dengan cara melakukan penyerangan atau mengintimidasi orang lain. Nah, perilaku kekerasan ini biasa terjadi di lingkungan sekolah, menimpa secara fisik kepada orang yang lemah dari teman-teman yang sebayanya. Perilaku membuli ini adalah haram. Ini adalah haram, karena itu menghinakan orang Islam. Masalah mahar tidak diserahkan kepada istri. Mahar, ada seorang suami belum menyerahkan maharnya kepada sang istri, bahkan sebagian suami menggunakan sebagai bisnis maharnya tadi. Padahal dulu ketika akad, mahar tersebut diakadi secara kontan. Lah, ini piye di sini? Pertanyaannya, bagaimana hukum tindakan sang suami? Tidak dibenarkan dan tidak boleh, kecuali jikalau ada izin dari istri secara sukarela, bukan karena terpaksa. Secara sukarela. Kadang-kadang orang itu ya hati-hati ya itu. Karena itu akhirnya hakikatnya mahar itu sudah diberikan itu kepada istrimu. Sedangkan kalau kamu itu masih merasa, kadang-kadang itu suami itu masih merasa punya, padahal itu sudah dikasihkan istrinya, masih merasa punya.
kita ini kan yo sama-sama kan hidup bareng itu. Jadi maharnya ini bagaimana kalau kita buat bisnis, lagi orang namanya pengantin baru seneng kalau ngomong, jadi nanti kalau sudah lama masih baru, oh ya nggak apa-apa mas, tapi ketika sudah lama baru sadar innalillahi wa inna ilaihi. Ya ini banyak yang terjadi seperti ini. Istrinya baru sadar ketika sudah lama, ternyata selama ini aku ini telah dikerjai, nggak dikasih apa-apa. Jadi seperti itu. Hal seperti ini nggak boleh, Tuhan. Secara akhlak pun, apalagi kalau dalam kondisi istri itu masih, apalagi belum masih seneng-senengnya karena pengantin baru itu secara akhlak jangan, walaupun dia mengatakan iya, jangan seperti itu. Nanti akhirnya apa? Kalau kamu tidak ngasih apa-apa kepada istrimu, itu pasti nanti suatu hari istrimu pun juga akan berani kepada kamu. Ya gitu saja. Kalau kamu memuliakan istrimu di awal-awal, maka istrimu juga akan taat nanti di akhir-akhir. Itu aja. Orang yang tidak memuliakan orang tidak akan dimuliakan. Kalau orang sudah memuliakan orang pasti akan dimuliakan.